Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita kembali masuk untuk memulai materi kita pada mata kuliah Fikih Munakat 1, yaitu materi pertama tentang pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya minta yang ada di ruangan Zoom meeting ini, saya silakan untuk mengaktifkan videonya. Ayo, tampilkan diri kalian, jangan tidak aktif. Coba, mana ini? Halimah Rusadia. Mana Halimah? Saya. Nisa Mutasyabihah, Nisa. Anas Nasrullah, mana Anas? Saya, mana saya? Saya, yuk. Wasmita Dewi, ini Wasmita Dewi. Ade Miftaul Arif, Elin Alpina. Elin Nisa Purniati Solihat. Yusril Rafsanjani, mana? Ade Miftaul Arif, mana? Ayo, tampilkan videonya supaya benar-benar kelihatan. Saya Pak, hadir Pak. Siapa? Ade, mana videonya ini? Ade. Bentar Pak. Ayo, tampilkan. Ratu Siva, Ibu Nataya. Mana Ratu? Baik. Ya, perhatikan sekarang. Jadi kita serius ya, supaya sama seperti ketika ada di kelas biasanya. Jadi kalau di kelas biasa kan kelihatan serius. Masuk kelas, ikuti aturan, ikuti peraturan, ikuti ketentuan, ya sama seperti itu. Ada larangan, ada kewajiban, kan begitu. Supaya di sini juga berlaku, tidak sembarangan. Ada yang dari mana nih? Dari kantin. Kalau ada dari kantin kan terganggu namanya. Kalau ada dari sawah, asalkan sambil istirahat di tempat istirahat tidak apa-apa. Yang penting khusyuk, yang penting fokus. Oke, baik. Saya lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian, pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Oke, saya tampilkan PowerPoint saya. Sebentar. PowerPoint ini dia, ya. Oke, baik. Sudah kelihatan nih ya. Nah, dalam materi kali ini ada 3 bahan kajian yang akan kita bahas secara singkat ya. Kenapa singkat? Karena nanti sebagian lain dari materi ini akan saya jadikan tugas. Saya ulangi, bahan materi yang kita bahas hari ini sebagian lainnya akan saya jadikan tugas. Apa tugasnya nanti kalian lihat.
Oke, baik. Ada 3 yang kita menjadikan bahan kajian. Pertama, pengertian nikah. Kedua, tujuan nikah. Dan yang ketiga adalah hukum nikah. Oke. Sekarang kita ke pengertian nikah dulu. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya nih. Saya mau tanya kepada yang hadir di sini. Tolong saya minta yang saya tunjuk, yang saya panggil, sebutkan namanya. Sorry, aktifkan suaranya. Oke. Saya minta kepada Dewi Cynthia, aktifkan suaranya. Dewi, silakan Pak. Dewi. Oke. Iya, Pak. Dewi, coba setahu Anda sendiri, apa itu pengertian nikah? Coba jelaskan, pengertian nikah itu apa? Menurut Dewi Cynthia. Silakan Dewi. Menurut Dewi ya, Pak ya, Iya. nikah atau pernikahan adalah Suaranya kecilan banget. Kerasin dikit, kerasin dikit. udah, Pak. Yo. Sinyalnya, Pak. Apa? Coba. Nikah atau pernikahan adalah menyatukan dua manusia. Gimana ya, Pak? Ya. Gimana? Menyatukan dua manusia, terus? Menyatukan dua manusia dalam fitrah, menyatukan dua manusia. Enggak, Pak. Apa? Kan dua manusia yang saling mencintai. Ada kalimat mencintai. Berdasarkan berdasarkan apa? hukum agama Islam. Hukum agama. Kalau tidak saling mencintai berarti bukan nikah ya? Apa? Nikah juga, tapi terpaksa. Terpaksa. Berarti tidak perlu ada kata-kata saling mencintai dong. Selama ada orang yang mau menikah tanpa ada cinta ya silakan. Itu kan pengertian. Oke, saya cukupkan. Yang lain coba saya minta yang lain bicara nih. Sekarang coba ini nih. Yang laki-laki sekarang nih coba. Mana lagi? Ini dia nih, Yono Mariono, silakan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Silakan. Coba jelaskan pengertian nikah bagaimana menurut Yono? Menyatukan atau mempersatukan antara laki dan perempuan, Pak, yang belum apa namanya, Pak, sah mungkin, Pak. Belum sah, maksudnya belum sah gimana? Mungkin, Pak, menyatukan, Pak, nikah. Menyatukan nikah gimana? Mengumpul. Mengumpulkan, menyatukan, mengumpulkan, apa bedanya? Secara bahasa mungkin mengumpulkan, Pak. Secara nikah secara bahasa. Pengertian menurut kamu, Yono, apa itu nikah? Apa coba? Menyatukan laki dan perempuan yang masih belum Pak. Belum apa? Belum sah gitu, Pak, mungkin. Terus? Belum sah, terus? Itu aja, Pak. Kamu orang mana, Yono? Kayak bukan orang Serang ya? Bukan, Pak. Orang mana? NTB, Pak. MTB? Saya, Pak. Berembes sudah. Ya. Iya benar, Pak. Oh, orang Lombok. Sumbawanya, Pak. Jenara Kempeng ya? Nara, Pak. Berembes sudah. Ya, oke, baik. Ya, sudah. Baik, saya jelaskan. Baik, sekarang saya jelaskan apa itu pengertian nikah. Oke, baik, perhatikan ya. Perhatikan. Pengertian nikah ini dia. Ya. Saya ambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74.
Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu dia ya, pernikahan. Jadi pernikahan itu harus ada ikatan. Jadi pengikat itu berarti pernikahan. Laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan hubungan, jika ingin dianggap sah, maka harus melalui proses yang namanya perkawinan. Supaya diakui secara resmi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ikatan, baik ikatan yang sifatnya zahir maupun batin. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga, membentuk rumah tangga, membentuk mahligai rumah tangga, membentuk komunitas yang disebut atau membentuk satuan unit komunitas yang disebut sebagai keluarga. Itu keluarga adalah komunitas terkecil dari masyarakat ya. Yang paling besar itu masyarakat. Yang paling kecil adalah keluarga. Jadi masyarakat itu ada kumpulan dari keluarga. Yang keluarga itu diniati untuk hidup bahagia, hidup kekal. Kekal itu maksudnya dunia dan akhirat. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita adalah warga negara Indonesia, maka semuanya harus berpedoman pada asas-asas dalam bernegara. Salah satunya Pancasila. Nah, di dalam Pancasila disebutkan dalam pasal 1, satu ketuhanan yang Maha Esa. Maka semua perilaku, maka semua aktivitas ataupun kehidupan bernegara itu harus berdasarkan pada Pancasila ini. Salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka pernikahan pun juga harus berdasarkan pada asas ketuhanan yang Maha Esa. Atau dengan kata lain berdasarkan prinsip ajaran agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Nah, itulah pengertian nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, yang kedua, pengertian yang lain itu ada dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. KHI, kalau sering kalian dengar KHI. Nah, di pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan. Apa itu pernikahan? Yaitu akad yang sangat kuat. Nah, ini lebih jelas lagi. Ikatan itu kan tadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, di KHI karena prinsip keislaman, maka akad sebutan dari ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebuah pernikahan itu sederhana sebenarnya. Sederhana, mudah. Kenapa? Hanya diucapkan. Angkahtuka wa zawwajtuka. Siapa? Dimahrin sekian-sekian. Atau saya kawinkan, kecuali mengatakan saya kawinkan dan nikahkan. Siapa? Engkau dengan siapa? Dengan mahar sekian. Terus yang laki-laki jawab, saya terima. Nikah dan kawinnya siapa? Binti siapa? Dengan mahar sekian. Memang gampang, hanya diucapkan, tidak ada modal. Tetapi di balik kesederhanaan ucapan itu tersimpan beban yang tidak mudah, tersimpan beban yang tidak ringan, tersimpan beban yang tidak gampang. Kenapa? Karena disitulah ada beban dan tanggung jawab seorang suami. Berat loh. Orang tua saja berat mengasuh anak sejak kecil dari bayi sampai dia sudah dewasa itu berat. Tugas orang tua mengasuh, mendidik dengan penuh kesabaran dan penuh ketelatenan. Nah, begitu sudah menikah, maka tanggung jawab itu dipindah dari bapak, dari orang tua, dari ibu, pindah ke suami. Nah, ini yang disebut dengan akad yang sangat kuat. Mitsaqon ghalidhan. Yang
melaksanakannya itu atas perintah Allah. Allah memerintahkan untuk menikah kepada kita selaku umat Islam, selaku umat manusia. Karena itu fitrahnya manusia yang hidup berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan melaksanakan pernikahan itu termasuk bagian dari ibadah. Nah, itulah pengertian nikah menurut kompilasi hukum Islam. Dan yang kemudian yang lebih lengkap lagi, ada lagi penjelasan mengenai pengertian nikah. Seperti ini. Ini adalah pendapat, nah ini yang Arab ya. Yang Arab. Ta'rifuz zawaj. Ini pengertian siapa? Pengertian Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 29. Saya sudah upload ya itu filenya, file kitab ini sudah ada di Google Classroom, silakan kalian baca sendiri. Ada di halaman 29. Nah, karena sudah ada di dalam kitab ini dan sudah saya upload di Google Classroom, maka akan saya jadikan tugas. Materi ini saya jadikan tugas. Materi pengertian nikah menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Silakan kalian cari. Nanti saya akan berikan penjelasan di akhir perkuliahan ini. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, tadi sudah pengertian. Nah, berikutnya kita lanjut ke tujuan nikah. Tujuan nikah. Apa itu tujuan nikah? Nah, sumbernya kita lihat. Kompilasi hukum Islam. Di sini kita lihat. Bahwa perkawinan menurut KHI itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah. Sakinah itu apa? Yang tenang, yang damai, tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan, tidak ada saling sengkarut di antara keluarga, termasuk di antara suami dan istri. Itu sakinah. Mawaddah, penuh cinta, saling menyintai antara suami dan istri. Dan rahmah, saling berlaku lembut. Itu lebih dalam lagi, rahmah. Berlembut hati, berlembut kata-kata, berlembut sikap dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan dari pernikahan. Agar hidupnya tenang, damai, sentosa, bahagia, ibadahnya lancar, puasanya lancar, sholatnya lancar, zakatnya lancar, dan lain sebagainya lancar, sehingga akhirnya adalah bisa jadi orang menikah itu justru obat bagi ketenangan hidup. Karena itu tujuannya. Nah, itulah tujuan nikah menurut KHI. Nah, berikutnya tujuan nikah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Nih, kita lihat. Itu ada di halaman 31. Hikmatu masyru'iyati. Hikmah disyariatkannya nikah. Atau tujuan disyariatkannya nikah. Kenapa kok ada pernikahan? Kenapa orang diwajibkan atau mungkin dianjurkan untuk menikah? Ada tujuannya itu, ada sebabnya, ada alasannya. Antara lain ini, seperti i'faful mar'i nafsahu wa zaujahu anil wuqu'i fil haram. Ini tujuannya ini. Terus yang kedua, hifdun naw'il insani minaz zawali wal inkiradi. Itu tujuan juga. Atau wa baqa'un nasli wa hifdun nasabi. Itu juga tujuan nikah. Atau yang lain, iqamatul usrati allati biha yatimu tanzimul mujtama'i. Itu juga tujuan nikah. Atau yang lain, ijadut ta'awuni baina afrodiha. Itu juga tujuan nikah. Nah, tujuan nikah ini silakan kalian jawab, kalian terjemahkan sebagai tugas pertama kali ini. Tadi sudah pengertian
Nah, termasuk juga yang kedua ini, tujuan nikah itu apa? Tadi sudah saya sebutkan. Silakan diartikan. Dan yang ketiga, sudah jelas tadi ya, pengertian sudah, tujuan sudah, dan yang terakhir adalah hukum nikah. Nah, yang ini juga saya jadikan tugas. Silakan kalian terjemahkan teks berikut ini. Ini yang pertama. 1, hukum nikah itu al-fardiyah, wajib. Apa? Itu ada kata-katanya. Silakan diterjemahkan. Yang kedua, tahrim, haram. Itu ada kata-katanya. Silakan diterjemahkan. Ketiga, al-karohah, makruh. Itu ada kata-katanya. Silakan diterjemahkan. Dan yang keempat, al-istihbabu awin nadbu fi halatil i'tidal. Itu sunnah atau mustahab atau mubah. Nah, itulah hukum-hukum nikah yang nanti silakan setelah ini kalian kerjakan untuk diterjemahkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalian bisa nggak menerjemahkan? Bisa tidak kalian menerjemahkan? Pertanyaan saya, bisa tidak kalian menerjemahkan? Itu harus bisa loh, karena Anda ini jurusan hukum keluarga Islam, fakultas syariah lagi. Itu kelas yang harus bisa. Coba saya tanya nih, Nur Haida, coba. Mana Nur Haida? Nur Iya, Haida, Pak. mana Nur Haida? Oke. Iya, Kamu iya. bisa nggak menerjemahkan yang tadi itu? Bisa nggak? Saya nggak bisa, Pak. Saya bukan lulusan dari pondok pesantren. Saya dari Kamu lulusan SMA. mana? SMA mana? Saya dari SMA Negeri 1 Waituba, Lampung. Mana itu? Oh, Lampung. Masa nggak pernah mondok? Nggak pernah pesantren kamu? Nggak pernah, Pak. Di Lampung itu pondok pesantren itu jarang. Kalaupun Jarang. ada jauh. Iya. Tapi saya punya teman loh. Rumahnya di mana? Di Pringsewu. Dia itu Kalau pintar, baca kitab kuningnya pintar. kalau di daerah Paham. Pringsewu mungkin banyak, Pak. Tapi kalau di tempat saya, kebetulan saya tinggalnya di perbatasan antara Lampung itu, Lampung Ujung dengan Oku Timur, sudah dekat hampir Palembang. Bang, iya. Iyalah, harusnya tidak bisa dijadikan alasan lokasi tempat tinggal kamu dengan kemampuan kamu. Kamu bisa belajar. Sekarang masih di Lampung apa sudah di Banten, di Serang? Alhamdulillah Hah? saya semenjak menikah tinggalnya sama suami di Serang, Pak. Oh, di Serang. Suaminya orang mana? Orang Serang? Orang Lampung juga. Oh, orang Lampung. Tinggal di Serang. Iya. Di mana Serangnya? Saya di Pabuaran, Pak, di Sindang Hela. Pabuaran, Ciamas ya. Iya, iya, Kerja dekat suaminya. kampung. Di mana kerjanya? Suami saya bekerja di Pakupat, di Gunung Kupak itu, Pak, di pemotongan sapi, di PT. Pemotongan sapi. Oh, berarti ini tukang jagal sapi ya? Atau Enggak, yang lain? suami saya karyawan swastanya. Oh. Ya, kamu harus meluangkan waktu ya belajar. Kan ini sudah masuk fakultas syariah. Harusnya Insya Allah. belajar mulai dari sekarang. Coba, kamu kalau ada waktu, sudah punya anak belum? Belum ada, Pak. Belum. Mumpung belum punya anak, ngasih waktunya tersedia banyak, tidak terforsir oleh anak, maka saya minta kamu belajar. Luangkan waktu. Di Papua itu banyak pesantren. Di Papua itu banyak orang pintar, bukan orang pintar dukun ya, orang pintar yang ahli kitab, ahli baca kitab. Coba luangkan waktu untuk belajar. Kamu malam misalnya di Pabuaran, coba siapkan waktu. Luangkan waktu untuk belajar, gitu ya. Di situ Insya kan Allah, ada Pak. Darun Najah kan di Pabuaran Ada, tuh. Ya ada. coba, bisa itu. Mondok Insya Allah. di itu atau apa namanya takhusus materi kitab, baca kitab gitu ya, belajar Susah gitu ya. mungkin, Pak, kalau mondok. Nah, Ya susah. mungkin susah kalau mondok soalnya udah punya tanggung jawab.
Iya, tapi kan belum punya anak, masih ada waktu lah. Minta izin sama suami gitu ya. Bilang ini juga demi masa depan keluarga kita, bang, abang. Ini demi masa depan kita dan anak-anak kita. Kalau saya bisa meningkatkan harokat dan martabat keluarga kan menyenangkan, membahagiakan gitu. Pastilah saya yakin orang suami mendukung. Oke, baik, terima kasih Nur Haida. Satu lagi nih saya tanya nih, coba saya ingin tahu ini, seberapa mampukah kalian memahami isi dari kitab berbahasa Arab ini? Coba ini nih yang laki-laki tadi, Gandhi Firmansyah, coba. Mana Gandhi? Suaranya, naikkan suaranya. Ada Pak. Yo, kamu bisa nggak tadi saya suruh menerjemahkan? Kalau suruh menerjemahkan, saya belum bisa, tapi ya insya Allah Pak, sambil belajar aja untuk menerjemahkan. Kamu lulusan mana dulu Gandhi? Lulusan Aliyah sih Pak. Aliyah mana? Ulil Albab, Picung. Di mana Picung? Iya. Picung Pandeglang ya? Iya Pak. Oh, itu orang pintar itu banyak gitu. Picung. Hmm. Masa kamu nggak pintar? Pintar juga lah, pasti bisa. Baca Ya, kitab insya ini Allah, ya. Pak. Makna nikah fil lughah. Bisa itu. Ad-damu wal jamu. Mubtada khabarnya pasti bisa itu. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dikuasai itu sama alumni Picung ini. Bisa, pasti bisa. Tidak ada kata tidak bagi alumni. Mana tadi? Pondok apa? Yang Ali apa? Al-Hikmah. Ulil Albab Pak. Ulil Albab, ya Ulil Albab Picung ya. Ya. Oke. Diusahakan dicoba ya. Oke, baik. Jadi Ya, gitu Pak. ya. Saya harapkan yang lain juga bisa menguasai dengan baik kemampuan menerjemahkan. Karena ini mau tidak mau ya ke depan, ini nanti semester 4 juga akan muncul lagi. Dan hampir semua mata kuliah yang berkarakter fikih itu pasti ada lagi metode memahami isi kitab berbahasa Arab. Pasti ada. Nanti kalau misalnya saya ketemu lagi di semester 4, saya memegang fikih munakadah 2, ketemu lagi dengan saya misalnya, saya kasih kewajiban membaca lagi. Terus ini sampai nanti akhirnya kalian menguasai kitab berbahasa Arab. Sebab salah satu kompetensi utama kalian adalah memahami materi fikih munakadah ini. Apalagi profil lulusan HKI itu apa coba? Profil utamanya apa? Jadi hakim, calon hakim. Baik laki-laki atau perempuannya, ini tidak membedakan gender nih, tidak membedakan jenis kelamin ini. Laki-laki, perempuan punya peluang yang sama menjadi cakim atau calon hakim. Ingat ya, ini peluang besar kalian nih. Calon hakim. Terbuka lebar peluang itu. Tapi dengan syarat, dengan catatan, cakim atau calon hakim itu memiliki kompetensi apa? Kemampuan membaca kitab berbahasa Arab. Misalnya Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar, Bughyatul Mustarsyidin, dan lain-lain ya yang banyak itu. Al-Iqna itu juga termasuk. Karena seorang hakim juga harus dituntut memiliki kemampuan menguasai referensi-referensi berbahasa Arab agar bisa menjadi bacaan, bisa menjadi rujukan ketika dia memutuskan perkara yang disidangkan oleh dirinya. Misalnya dia sedang menghadapi putusan perselesaian perceraian misalnya. Tapi dia tidak tahu membaca kitab berbahasa Arab. Masalah talak, masalah khulu, masalah syiqaq, masalah nusyuz dan lain sebagainya. Tidak dia pahami, hanya mengandalkan buku-buku referensi berbahasa Indonesia. Itu pun terjemahan yang kualitasnya standar ke bawah gitu ya. Nah, saya harapkan itu juga harus ada ini bagi lulusan HKI Fakultas Syariah UIN Banten ya. Sebab terus terang ya, saya ini kan dulu ketua jurusan sejak tahun 2015 sampai 2020. 2021 saya mengundurkan diri kemarin. Dan sekarang sudah ada ketua jurusan yang baru, Bapak Hilman Taqiyuddin.
Nah, waktu dulu saya menjabat Kajur itu saya menemukan fenomena, menemukan fakta bahwa alumni kita kalah bersaing, alumni jurusan kita itu kalah bersaing di seleksi hakim, calon hakim. Bayangkan, dari sekian periode saya memimpin jurusan, itu hanya 1 orang saja yang jadi hakim, yang tembus masuk jadi hakim. Itu tuh, Bapak Badri Junardi, SJ. Itu sekarang beliau dinas di Kalianda nih, ini yang Lampung tadi tuh, yang ya Kalianda tahu ya, itu alumni kita. Cuma 1, bayangkan, dari 2010 sampai 2000 sekarang itu cuma 1 yang masuk. Padahal Cakim itu setiap kali buka formasi pendaftaran itu ratusan Cakim yang direkrut. Tapi yang masuk dari kita cuma 1, bayangkan. Dia pun alumni 2011. 2011 dia masuk. Nah, yang lain kemana? Nggak tahu saya. Mungkin lemahnya mereka, lemahnya kita karena lemah di bidang penguasaan kitab berbahasa Arab. Nah, saya harapkan ini bisa menjadi bahan refleksi kita untuk memperbaiki diri sehingga kita tidak kalah saing dengan alumni PTKIN lainnya yang bersaing di sektor peradilan. Gitu ya, itu maksud saya ya, kenapa harus ada tugas seperti ini, karena ini mutlak harus kalian miliki. Oke, baik. Saya harapkan ini bisa jadi pelecut semangat kalian. Oke, baik. Nah, saya informasikan juga sekali lagi untuk tugas nanti akan saya tampilkan di Google Classroom. Tugasnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah memberikan tugas ke HKIC nih tadi siang. Sebelum kali ini saya sudah memberikan tugas HKIC. Coba saya tampilkan dulu ya. Seperti ini tugasnya. Nah, ini HKIC ya. Nah, ini dia ya. Ini seperti ini nih. Ini yang saya maksud dengan tugas untuk terjemah. Nih. Saya klik dulu coba. Ini KIC sudah masuk, ada berapa? Ada 42 orang yang sudah saya kirimkan tugas 1 ini. Dan perlu diketahui instruksi saya adalah tugas ini bersifat individual. Menerjemahkan secara individual, nih, secara individual. Jadi bukan kelompok. Walaupun sebenarnya karena keterbatasan kalian, beberapa di antara kalian terpaksa ya ada yang kerjasama. Udah kamu yang nerjemahin, nanti saya tinggal copy paste misalnya. Ya udah terserah kamu lah. Itu urusan kamu kalau copy paste. Yang jelas dikerjakan secara individual, satu-satu, masing-masing. Dan dikerjakan di MS Word. Usahakan pengerjaannya tidak tulis tangan, bukan di kertas folio bergaris, ditulis bukan. Tetapi diketik di atas aplikasi MS Word atau Word, ya, diketik. Kemudian nanti batas akhir pengumpulannya ini sama dengan kelas D ini. Hari Kamis tanggal 23 September 2021 jam 8 pagi. Jadi hari Kamis itu hari terakhir tanggal 22 dan jamnya diingat jam 8 pagi. Jadi kalau ada di antara kalian mengirimkan jam 8:10, saya tolak itu dan tidak bisa dimasukkan ke sistem di Google Classroom karena sudah saya kunci, sudah saya lock. Jadi ketika lewat jam 8 itu sudah saya tolak. Jadi perhatikan baik-baik batas akhir tanggal, hari, dan jam. Ini dia. Dilihat baik-baik ya. Karena kalau sudah melewati batas akhir, maka kalian tidak bisa mengumpulkan dan otomatis nilai kalian 0. Dan itu sangat berpengaruh pada
tugas atau berpengaruh pada hasil akhir mata kuliah. Kalau misalnya kalian sampai 5 kali tidak mengumpulkan, berarti sangat sangat berpengaruh itu. Makanya hati-hati, lihat batasannya, lihat tanggal kapan terakhir dikumpulkan. Gitu ya. Ini sekedar contoh, nanti akan saya tampilkan di kelas HKID. Nanti saya sesuaikan. Sebenarnya sama ini. Jamnya sama, tanggalnya sama, harinya sama, batas akhir. Dan yang lain sama persis, ini sama. Dan nanti kalau ada yang mengumpulkan di luar assignment ya, tolong ini diperhatikan baik. Jangan sampai kalian mengumpulkan tugas ini di luar assignment. Karena kalau di luar assignment, di luar ini ya, nih kayak ini akan tidak terdeteksi. Misalnya kalian mengumpulkan di WA, grup WA saya misalnya. Pak, saya inginkan tugas Pak. Enggak bisa, saya langsung tolak. Saya langsung hapus itu kalau misalnya ada yang mencoba ngirim lewat WA. Karena tugas itu hanya bisa dianggap mengerjakan kalau dikumpulkan di sini nih ya. Diingat. Di assignment nih, new assignment. New assignment. Gitu ya. Dan ini sesuai dengan aturan. Kalau misalnya tidak sesuai, berarti dianggap tidak mengerjakan. Jadi seperti itu ya. Dan silakan nih sudah muncul absensinya. Yang belum isi absen, segera diisi. Ini baru ada 11 orang yang sudah isi absensinya. Yang belum berapa orang? Saya tidak tahu. Karena jumlahnya berapa. Pokoknya segera isi. Ini baru 11 orang. Oke, baik. Saya beri kesempatan kepada kalian untuk tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa menekan tombol raise hand atau unmute dan angkat suaranya. Silakan. Ada? Oke, silakan Farizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya Farizal. Suara. Izin bertanya Pak, mengenai tadi kan kita kan sekarang pembahasannya mengenai pernikahannya Pak, yang sah Ya. menurut agama ataupun negara ya Pak. Nah, bagaimana jika pernikahan tersebut dilakukan, kan banyak versinya Pak ya Pak. Salah satunya adalah nikah siri. Itu di agama bagaimana ininya Pak, hukumnya atau bagaimana gitu Pak, di agama ataupun negara gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Pertanyaan Farizal ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak kelompok ya. Terutama bicara pernikahan. Oke. Dan jawabannya sudah sama, sejak dulu jawabannya sama. Jawabannya adalah kalau secara hukum Islam atau secara fikih atau secara syariat, bagaimana hukumnya Pak? Tetap sah. Hukum pernikahan siri itu sah. Selama nikah siri yang dimaksud adalah menikah tanpa pemberitahuan kepada kantor urusan agama atau KUA. Itu ya. Tapi kalau nikah siri dimaknai sebagai nikah diam-diam tanpa ada wali dan saksi, maka itu yang pernah terjadi di masa Rasulullah itu dianggap tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada keterlibatan wali dan saksi. Maka tidak sah. Tapi kalau siri dianggap sebagai nikah hanya dengan atau nikah tanpa melibatkan petugas KUA, itu sah. Tapi bagaimana hukum administrasi negaranya Pak? Bagaimana sistem pencatatan nikahnya Pak? Padahal di pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pasal 1 ayat 2 dinyatakan pernikahan harus dicatatkan oleh negara misalnya. Itu bagaimana hukumnya? Nah, berarti secara negara itu tidak ada aturannya, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di
hukum negara. Maka dari itu dimanapun hukum nikah siri menurut agama, menurut negara itu tidak sah karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada pelaporan, tidak ada permohonan peristiwa nikah kepada KUA sehingga tidak sah menurut hukum negara. Konsekuensinya ya otomatis konsekuensinya hanya kalau nanti misalnya berhubungan dengan administrasi negara akan kesulitan, akan dipersulit orang yang hanya nikah siri. Jadi sebaiknya menurut saya orang yang nikah siri dianjurkan untuk mencatatkan, untuk melaporkan. Jangan dibiarkan. Tugas kalian ini sebagai mahasiswa HKI. Coba buat program. Program apa? Program isbat nikah. Isbat nikah itu berarti program yang mendorong masyarakat untuk melaporkan peristiwa nikahnya ke negara. Kalau isbat nikah berarti gimana? Ya langsung ke pengadilan agama, nanti akan dicatatkan dan dilaporkan ke KUA bahwa mereka telah sah sebagai pasang suami istri dan harap segera dicatatkan oleh KUA, diberikan buku nikah, diberikan akta nikah oleh petugas KUA. Nanti akan ada peran KUA di situ. Tapi karena ini programnya isbat nikah, itu ada di wilayah atau kewenangan dari pengadilan agama. Nanti bekerja sama dengan KUA. Itu kalian bisa dorong ini sebagai mahasiswa KAI untuk menggalakkan program isbat nikah. Atau bahkan kalian yang mempelopori bekerja sama dengan pengadilan agama setempat, misalnya di Serang ya pengadilan agama Serang, dorong adanya program isbat nikah di kampung atau di wilayah-wilayah yang banyak itu pernikahan siri. Misalnya di daerah Serang ini itu yang banyak tuh. Di mana? Daerah Walantaka itu banyak gitu. Yang agak desa, agak ke pinggir desa, pinggir kota itu Walantaka itu ada itu. Atau di sana misalnya di Curug tuh ada di situ. Banyak. Saya punya asisten rumah tangga itu nikah siri dia itu. Nah, itu bisa didorong itu. Didorong agar mencatatkan pernikahan. Dan kenapa mereka tidak menikah secara negara? Ya karena dulu susah ngurusnya. Zaman dulu ketika belum ada aturan yang menentukan biaya nikah itu susah mereka. Kenapa? Ada biaya-biaya siluman. Biaya siluman ini yang menyebabkan nikah itu mahal. Ada biaya-biaya yang tidak terdeteksi. Biaya-biaya non budgeter yang tidak jelas dari mana sumbernya ini. Makanya jadi besar biayanya. Kalau sekarang kan tidak, ada yang gratis, ada yang 600, ada yang berapa? Apa lagi? Yaitu 600 atau gratis. Tapi dengan catatan kalau gratis gimana? Harus di balai nikah, bukan di rumah gitu. Nah, seperti itu, ya. Oke, jelas ya Pak Rizal ya? Siap, jelas Pak. Terima kasih. Baik. Silakan yang lain. Ada yang mau Pak, bertanya? izin bertanya. Siapa? Saya Nur Haida izin bertanya, Pak. Oke, silakan Nur Haida dulu ya. Dandi belakangan Dandi. Oke, silakan Haida. Tadi kan ada pengertian nikah, hukum nikah, dan tujuan menikah. Nah, di hukum nikah itu ada wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Saya mau bertanya, kalau seandainya, bukan seandainya sih, sering terjadi Pak, orang yang menikah karena sebab sudah hamil duluan. Nah, menikahnya itu dalam keadaan sedang hamil. Itu termasuk ke dalam hukum yang mana ya Pak? Apakah diwajibkan untuk menikah? Apa haram karena dalam keadaan sedang hamil? Sedangkan setelah melahirkan pun tidak melakukan pernikahan lagi Pak. Ya, oke. Baik. Pertanyaan saya satu. Yang menikahi siapa coba? Orang tuanya. Yang menikahi perempuan hamil itu siapa? Oh, yang Pastikan dulu menghamili. itu. Yang Yang menghamili. mengambil ya. Nah, kalau misalnya yang menikahi perempuan hamil ini adalah yang menghamili dia dan sudah terbukti yang menghamili memang dia, maka
Dalam KHI sudah dijelaskan kawin hamil itu hanya boleh dilakukan pernikahan jika yang menghamili adalah yang menikahi. Terbukti secara sah dan meyakinkan. Misalnya si A menghamili si B, menghamili. Kemudian orang tua si B itu takut, nanti jadi aib nih. Bisa-bisa kita diusir dari kampung nih. Ya sudah, ngomong ke A, kamu harus tanggung jawab A, nikahi B. Oke, saya mau menikahi karena dia memang laki-laki tanggung jawab. Saya siap tanggung jawab, oke saya nikahi. Itu dalam koridor hukum positif itu dibolehkan selama yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Gitu, itu boleh. Tapi kalau misalnya yang menghamili itu tidak bertanggung jawab menikahi dan yang menikahi orang lain itu yang tidak boleh. Dan pengadilan dan KUA akan menolak menikahkan karena alasan yang menikahi dia bukan yang menghamilinya. Dan kalau itu terjadi, misalnya dia nikah siri, dia dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamili dia, gimana itu? Maka nanti begitu dia lahir anaknya, maka yang menikahi tadi itu bukan bapaknya, tidak bernasab kepada bapaknya, dan dia berdosa itu. Kalau misalnya dibiasakan cium tangan, kemudian sudah gede, mencoba untuk menikahkan, menjadi wali, itu tidak boleh, tidak sah, dosa itu, karena bukan mahramnya. Dan memang berdosa bagi laki-laki yang menikahi perempuan yang bukan aktor penyebab dia hamil. Itu berdosa. Kecuali dia mau bertobat, kedua, dan mengakui bahwa yang lahir anak ini bukan anak dia. Itu ya, saya jawab seperti itu. Kalau dia benar-benar yang menghamili itu yang menikahi, ya tidak apa-apa. Tidak perlu nikah ulang, tidak perlu ditajdid nikah, karena memang sudah itu orang tuanya. Tapi dengan catatan, sama kayak tadi, bahwa laki-laki itu ketika dia menghamili, baru menikah setelah yang kedua kalinya, itu bukan anak kandungnya, ya ingat. Itu bukan anak kandungnya. Karena dia menikahi, dia menghamili, itu bukan di saat dia menikah. Oh, begitu. Setelah hamil, setelah sudah terbukti hamil. Jadi otomatis akan ada dokumen yang menyatakan bahwa anak yang lahir ini tidak akan bernasab kepada bapaknya. Meskipun itu benihnya dia kan. Ya, karena belum dihamili pada saat nikah sah. Dinikahi setelah lahir, setelah berbuah, mengandung 6 bulan, misalnya 3 bulan baru nikah, nah nanti kan itu tidak sah nikahnya. Ya katakanlah bahasa kasarnya itu anak haram gitu, anak yang di luar hamil, di luar pernikahan, anak di luar pernikahan itu anak haram sebenarnya. Tapi karena dia bertanggung jawab ya dia urus, cuma itu bukan anak resminya gitu. Itu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Yang lain masih ada? Oke, silakan Dandi. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini di dalam hadis dikatakan bahwasanya kita dilarang untuk meminang di atas pinangan orang lain. Ya. Kurang lebih begitu, Pak. Terus sementara yang terjadi hari ini banyak pasangan suami istri yang menikah karena suatu perjodohan dari orang tua. Kemudian hari entah istri atau suami melakukan perselingkuhan dengan dalil mereka membenarkan dengan dalil ini saya menikah karena perjodohan. Nah, disambungkan dengan hadis yang tadi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana konteks pinangan yang dimaksud hadis tersebut? Apa pinangannya berdasarkan persetujuan orang tua atau pinangannya itu karena berdasarkan suami istri itu saling suka, saling mencintai, hingga akhirnya mereka saling menerima. Kurang lebih begitu. Nah, saya masih kurang jelas Dandi. Yang meminang misalnya si A melamar si B ya, meminang, melamar. Si A melamar B. Terus, si B, namun wanitanya itu tidak mau.
Ya, wanitanya Nggak mau, misal terus? wanitanya itu tidak mau. Tetapi orang tuanya, orang tua si wanita itu mau. Maksa. Akhirnya pernikahan itu terjadi dengan Ya. anggaplah dengan suatu paksaan. Kemudian di kemudian hari Meminang dan menikah ya, wanitanya sampai menikah ya. iya menikah. Oke, terus Kemudian di kemudian hari wanitanya itu selingkuh selingkuh dengan orang lain ya. Kemudian wanita itu membenarkan perselingkuhan itu. Sementara itu karena dengan dalil saya menikah karena paksaan. Apakah itu bisa dibenarkan? Ya tidak bisa, dia berselingkuh, dosa itu, zina itu. Apapun alasannya ya tidak ada pembenaran baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Tidak bisa itu. Itu selingkuh itu berarti kan berzina dia. Tidak ada alasan. Semisal tidak dalam konteks pernikahan, pinangannya itu. Maksudnya gimana? Pinangannya Di luar cuma konteks sekedar tunangan. Ya, terus? Apakah perselingkuhan itu juga masih bisa dibenarkan? Masih Maksud saya konteks pinangan itu bagaimana, Pak? Konteks pinangan itu yang benar ya hanya melamar, menanyakan. Satu, ketok pintu ya, tanya apakah kamu sudah mendapatkan lamaran dari orang lain dan sudah kamu tolak atau belum. Kalau misalnya belum ditolak, mau nggak menerima lamaran saya? Kalau diterima, terima. Berarti itu sudah ada ikatan. Ketika menerima ada ikatan. Jadi konteks peminangan dalam Islam itu yang benar begitu. Tanya, sudah dilamar belum? Kalau belum dilamar, saya mau melamar boleh nggak? Boleh masuk nggak? Boleh. Kalau boleh masuk dan ada ikatan. Itu yang dibolehkan. Beda dengan perselingkuhan. Perselingkuhan itu kan tidak ada peminangan, langsung main serobot aja. Atau mungkin saya kurang paham pertanyaan kamu dan dia. Tapi yang jelas beda konteks antara peminangan dengan perselingkuhan yang seakan-akan mengatasnamakan peminangan. Jadi seperti itu. Apakah ada peminangan tapi dengan cara berselingkuh? Ada enggak? Ada enggak? Berselingkuh itu maksudnya apa? Apakah saya ngobrol dengan perempuan itu termasuk berselingkuh? Atau bagaimana? Ya ini juga harus dijelaskan. Perselingkuhan yang dimaksud yang bagaimana? Kalau sampai ada saling menyentuh tangan dan kulit, ya itu dosanya di situ. Dosanya di situ. Tapi kalau cuma ngobrol, ada hijab, misalnya ada jarak antara yang berbicara laki-laki dan perempuan tanpa ada alasan apapun, itu bukan perselingkuhan, cuma sekedar bicara saja. Nah, kalau sampai ada perzinahan, nah itu dosa itu. Dan tidak dibenarkan kalau seperti itu dianggap seperti peminangan. Oh, bukan. Peminangan yang kayak tadi itu. Atau bagaimana? Saya kurang paham penjelasan kamu ini. Sudah jelas belum ini yang saya jawab? Atau kurang jelas? Yang saya tanyakan sih. Ya. Ya. Ya, ditanyakan apa? Halo? Sudah ada suaranya. Halo Dandi. Gimana? Misal menerima. Nah, ya, konteks pinangannya yang saya maksud itu misal menerima. Nah, yang menerima itu apa hanya sekedar orang tuanya atau yang dipinang? Oh, menerima itu yang bagaimana? Ya. Memang kalau menurut fikih ya, ulama, yang disebut peminangan adalah proses menerimanya perempuan atas permintaan calon atau laki-laki yang ingin menikahi dia. Perempuan ya yang menentukan, memutuskan. Nah, kalau misalnya orang tua, bagaimana keterlibatannya? Perempuan itu memang kalau misalnya dia gadis, kalau masih dia belum punya pengalaman dalam perkawinan, maka peran wali itu sangat besar. Bahkan bisa jadi wali itu punya hak, oleh sebagian mazhab dianggap punya hak untuk menolak atau menerima. Bahkan memaksa perempuan juga bisa. Ada istilah hak ijbar gitu ya.
dalam proses peminangan ada hak ijbar itu bagi laki-laki, bagi orang tua laki-laki atau perempuan. Ada hak ijbar. Mazhab Syafi'iyah memang mengakui ada hak ijbar di situ. Nah, kalau ditanya apa peminangan itu melibatkan orang tua, nah sekarang konteks kekinian sekarang, gimana? Maka sebaiknya meskipun dia gadis tetap ditanyakan, bersedia enggak dengan permintaan lamaran dari laki-laki ini? Mau enggak kamu? Kata orang Madura, teronja sama laki-laki yang ini. Teronja katanya. Mau enggak? Kalau mau, ayo. Monggo dilanjutkan. Kalau enggak ya sudah, saya juga akan menolak. Itulah sikap orang tua yang bijaksana. Itulah sikap orang tua yang benar menurut konteks kekinian. Bukan sekedar main hantam kromo saja. Nah, saya sudah setuju. Laki-laki ini dan anak saya harus ikut juga pendapat saya. Begitu. Harus bijaksana gitu. Jadi peminangan bukan ladang show off-nya orang tua, tapi kesempatan orang tua untuk berbijaksana dalam bersikap, memilih dan memilah setelah berdiskusi dengan anaknya. Karena yang menikah nanti kan anaknya. Gitu. Gitu ya. Dandi, jelas ya. Mohon maaf kalau kurang paham. jelas karena pertanyaannya enggak. Oke, Mator Sakalangkong. Terima kasih. Oke, yang lain. Satu lagi dah, soalnya waktunya terbatas nih. Silakan ini. Siapa tadi? Oke, ini nih. Terakhir ya, Halimah Sadia. Silakan, Halimah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Apa hukumnya perempuan yang belum menyelesaikan masa iddah tetapi sudah menikah lagi? Apa hukumnya ya Pak ya? Sah atau tidak Pak? Terima kasih. Ya, saya jawab ya, tidak sah. Karena hal ini masa iddah itu adalah aturan yang sudah Allah tentukan. Ini Allah langsung ya. Karena ayat-ayat tentang iddah itu sudah sangat qat'i dalalah. Sudah qat'i, sudah jelas, sudah pasti, jelas. Dan tidak boleh dilawan. Tidak boleh ditentang. Kalau ada yang menikah sudah membuka pelamaran laki-laki lain, padahal masa iddahnya belum selesai, itu dosa itu perempuan. Ya, nggak boleh. Perempuan belum selesai masa iddahnya, habis masa iddahnya sudah menikah lagi. Jangankan menikah, melamar aja belum boleh. Ketemu laki-laki belum boleh. Atau bermake up atau bercantik-cantik rupa ketika masa iddah itu nggak boleh. Kenapa? Mengundang daya tarik laki-laki lain. Itu yang nggak boleh. Jadi selama perempuan belum selesai masa iddahnya, maka dia harus menutup diri dari keramaian, menutup diri dari publik, gitu ya. Ya jelas ya Halimah ya? Atau ada yang belum jelas? Jelas Pak, terima kasih. Baik. Baik, saya kira cukup ya pertanyaannya. Nanti yang belum disimpan saja dulu untuk materi yang lain, barangkali ada waktu yang tepat. Baik, selanjutnya saya informasikan untuk tugas itu sama tadi ya, sudah saya tampilkan contoh-contohnya seperti yang ada di kelas HKI C tadi, bahwa tugasnya adalah menerjemahkan. Nanti silakan kalian buka halaman, nih saya tampilkan kitabnya. Ini dia. Buka halaman 29. Ini ya. Ini 29. 29 nih. Nah, ini ya. Ini pengertiannya tadi, pengertian nikah. Silakan kalian terjemahkan. Boleh kalian terjemahkan secara harfiah atau kata per kata, atau bisa gambaran umumnya saja. Apa pengertian nikah secara bahasa ini? Secara bahasa ad-dhammu wal jam'u. Secara istilah apa? Ini secara istilah adalah ini. Asy-syar'an wa zawj syar'an, aqdun yatadammanu ibahatal istimta'i bil mar'ati. Nanti dijelaskan ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan nikah tadi.
Ada di halaman 31 itu ya, 31. Hikmatu masyru'iyati, ini tujuan nikah ya. Silakan diterjemahkan. Kemudian yang ketiga, hukum nikah nih, sama. Al-fardiyah, kemudian al-tahrim, ini tahrim. Kemudian yang ketiga al-karohah, ini al-karohah, ya. Kemudian al-istihbab, awin nadbu fi halatil i'tidal. Silakan diterjemahkan. Dan nanti dikumpulkan di Google Classroom seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Kalau ada yang mengumpulkan di luar itu akan saya tolak. Oke, baik. Sekarang absen sudah muncul, silakan kalian isi. Nah, sudah ada 37 orang ini yang isi. Silakan diisi sebelum waktunya terakhir jam 17.30. Baik, saya kira cukup materi kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada yang belum bisa saya layani pertanyaannya, mungkin bisa lain waktu. Dan kalau ada yang tadi bertanya kurang puas, bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Bisa lewat konsultasi WA atau mungkin pertemuan langsung dengan saya. Cuma karena saya sekarang ada di Jawa Tengah ya, ada di Demak, saya sudah pindah ke Demak, mungkin tidak bisa ketemu langsung. Mungkin nanti kalau saya ke Serang, kalau saya sedang ada acara di Serang, bisa saya berikan waktu untuk pertemuan. Baik, saya kira cukup pertemuan kita hari ini dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak materinya. Ya, titipkan hostnya ke Dandi ya. Nanti tolong kalau Dandi keluar ya, kalian juga keluar ini. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya.